Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillah bermula segala puji, Alhamdulillah bermula segala puji, yaitu lillahi hanya hak bagi Allah, yaitu lillahi hanya hak bagi Allah. Al-Munfaridi yang menyendiri, bil ijadi, fil ijadi di dalam menciptakan sesuatu, fil ijadi di dalam menciptakan sesuatu. Jadi Allah sendirian nyiptain semuanya sendirian, kagak pakai gantuan, kagak pakai tukang, kagak pakai apa. Makanya di kitab karangannya Imam Ibnu Katsir itu, di kitab Bidayah wan Nihayah itu ada 12 jilid gede banget itu, mana saya baca awal penciptaan alam semesta itu yang ciptain sama Allah tuh pena, tahu pena? Pulpen. Makhluk pertama yang diciptain sama Allah, pulpen. Kata Allah sama pulpen, jur, ngalir. Akhir tuh pulpen nulis semuanya, mulai dari awal sampai akhir ditulis semuanya. Nah, ketika semua diciptakan lengkap dengan seisinya, entah perbuatan baik, takdir yang baik, yang buruk, semua diciptain. Lalu Allah balik ke singgasananya, kemana? Ke Arsy. Dikatakan Arsy itu berada di atas air, ya. Jadi Arsy ini di atas air nih. Tuh, di hadis begitu diterangin. Ketika Allah sampai duduk di atas singgasananya, lalu Allah berfirman, berkata apa? Dia bilang, Inna rahmati akbaru minal ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu lebih besar daripada amarahku. Artinya di sini apa? Allah ngajarin bahasa cinta kepada hamba-hambanya ini. Allah nyiptain dunia atas dasar cinta, atas dasar perasaan senang, welas asih. Jadi kalau ada manusia yang isi hatinya benci aja ini, nah ini masalah ini, karena dalam sifat Allah kagak ada benci, kagak ada itu, ya kagak ada begitu. Makanya di dalam kitab Taqriratu A'immatil Arba'ah li Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 2 jilid. Kemarin juga saya baca. Itu 1 jilid ada 600 halaman, 2 jilid 600 juga, sekitar 1300 halaman. Diterangin bahwasanya tuh semua ulama imam mazhab sepakat wajib yang pertama dipelajari oleh orang Islam adalah ilmu tauhid. Meskipun tempat ulama mazhab fikih ngomong apa? Tauhid dulu dipelajari, wajib itu. Ya. Dan syaratnya orang yang mengaji tauhid satu, dengan mahabbah, dengan cinta. Kalau orang isinya gedeg aja, jauh dari rasa cinta, lah ini susah ini, ya nggak bisa ini, sulit. Makanya orang ngaji itu datang dengan perasaan cinta, jangan gedeg. Apalagi belajar tauhid nih, ya karena cinta itu sebagai pondasi daripada akidah keimanan kita. Kalau nggak ada rasa cinta, akidah iman kita bisa pincang. Apa contohnya? Semisal rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Semuanya gampang dilakuin kalau punya duit tuh. Nomor 1 sampai nomor berapa? 5. Nomor 6 yang susah nih. Apa? Percaya dengan takdir baik sama takdir buruk. Jadi manusia jangan kan enaknya doang. Ini kalau nggak pakai bahasa cinta nggak bisa memahamin gituan tuh. Takdir yang ke-6, giliran dikasih yang buruk aja, disebarin aibnya, diomongin yang jelek-jelek, marah, kagak terima. Seandainya kalau orang cinta di hatinya tuh, ya kagak bakal dia marah, bodo amatan, nggak pakai marah. Seandainya kagak terima dengan takdir Allah yang buruk, lepas itu iman tuh. Ya. Makanya ketika dikasih takdir buruk sama Allah, ya udah sabar, ya pasti bakal diganti yang lebih baik, kan begitu. Ya. Jadi harus bahasa cinta dulu. Kalau pengen belajar tauhid itu, ya. Al-Munfaridi bil ijari, sendirian tuh, ya.
Wassalatu, bermula semoga rahmat ta'zim. Wassalatu, bermula segala rahmat ta'zim. Wassalamu, dan kesejahteraan, dan semoga kesejahteraan ala sayyidina, dilimpahkan terhadap pemimpin kita, baginda kita, ala sayyidina, baginda Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad. Di zaman dulu cuma satu namanya Muhammad doang, udah kagak ada yang lain. Pada zaman Nabi Muhammad dia doang sendirian, beliau doang Muhammad. Afdolil ibadi, manusia yang paling utama dari sekian makhluk-makhluknya Allah. Manusia yang paling utama dari sekian hamba-hambanya Allah. Namanya min idofati sifat ila mausuf. Mausufnya disifatin. Nanti ada lagi min idofatil mausuf ila sifat. Beda makna. Kalau misal al ibadil afdoli, nah beda lagi maknanya puntar. Hamba-hambanya Allah yang paling utama lah, beda sama manusia yang paling utama dari hamba-hamba yang sifat Allah, sifat yang dikasihkan kepada Nabi Muhammad nih, afdolil ibad. Wa ala alihi, dan di atas keluarganya Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Ulil bahjati, ai ashabil bahjati, ai ashabil husni, itu isyaratnya ada. Ai ashabil husni, yang orang yang memiliki kebaikan, kebagusan boleh juga. Warrosyadi, dan orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Dan orang yang mendapatkan petunjuk, itu di halaman 5 ada tuh, di dalam syaratnya tuh ada khobar, ya. Wali khobarin man sholla alayya fi kitabin lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzarikal kitab. Barang siapa yang bersolawat, ya, kepadaku, ya, yang dimana di dalam kitab itu ada namaku di situ. Lam tazal al malaika tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzarikal kitab, maka malaikat bakal doain, memintain ampun kepada itu orang selagi itu tulisan ada di dalam kitab. Tulisan apa? Sholawat. Makanya kalau punya kitab tuh di depan kasih bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu tuh. Nah, selagi itu dibaca dan tulisan itu masih ada di tulisan kitab nih, nah itu malaikat gak berhenti mintain ampun buat penulisnya tuh. Tulisin sholawat. Washabihi ulil bahjati warrosyadi. Wa ba'du, adapun sesudah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat. Adapun sesudah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat, fayaqulu, maka akan berkata. Nah ini kalau ada wa ba'du di belakang ada fa tuh, fayaqulu tuh, lah wawunya itu bimanzilati amma, ya, maksudnya amma ba'du. Kalau ada amma ba'du pasti fayaqulu gitu, ada fa-nya tuh, ya. Wa ba'du bimanzilati amma fa fayaqulu. Fayaqulu, maka akan berkata. Maka akan berkata. Siapa yang berkata? Al abdu, seorang hamba. Siapa al abdu? Seorang hamba. Al faqiru, yang sangat butuh. Al faqiru, yang sangat butuh. Kalau fakir dalam musonif orang yang sangat butuh. Kalau fakir kita ya orang kagak punya apa-apa, fakir namanya. Ila rahmati rabbihi, terhadap kasih sayangnya Tuhannya al fakir.
Sifatnya Rabbihi al-muta'ali, yang maha luhur, yang maha luhur. Rupanya Muhammadun, Imam Muhammad, rupanya Muhammadun Imam Muhammad Ibnu Syafi'i, yang menjadi putranya Tuan Asy-Syafi'i, yang menjadi putranya Tuan Asy-Syafi'i, Al-Fadoliyu, yang berbangsa Fadolah, Asy-Syafi'iyu, yang bermazhab Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i. Jadi namanya Muhammad ini, Muhammad Al-Fadoli, nama bapaknya Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i. Qad sa'alani, qad sa'ala, sungguh telah meminta, qad sa'ala, sungguh telah meminta, ni kepadaku, qad sa'ala, sungguh telah meminta, ni kepadaku. Siapa yang meminta? Ba'dul ikhwani, sebagian teman-teman, sebagian teman-temanku, murid lah gitu ya. Minta apa dia nih, si murid-murid? An u'allifah, supaya mengarang. Siapa aku? Allafa yu'allifu, an u'allifa, supaya mengarang. Siapa aku? Mengarang akan apa? Risalatan, sebuah risalah, risalatan, sebuah risalah, fit tauhidi, di dalam menerangkan ilmu tauhid, fit tauhidi, di dalam menerangkan ilmu tauhid. Fa'ajabtuhu, maka aku memenuhi, fa'ajabtu, maka aku memenuhi, hu, akan ba'dul ikhwan, fa'ajabtuhu, maka aku memenuhi, hu, akan ba'dul ikhwan, ila zalika, untuk apa itu? An u'allifa risalatan fit tauhid itu, ila zalika, untuk an u'allifa risalatan fit tauhid, untuk mengarang sebuah risalah yang menjelaskan ilmu tauhid. Ini namanya asbabut taklif ini. Sebab-sebab ini ngarang kitab ini karena apa? Dia diminta sama temennya ini, sama sahabatnya, ikhwan, supaya apa? Ngarang kitab tauhid. Asbabut taklif namanya. Kronologi. Nahian, nahian ai qasidan, nahian aku bermaksud, nahian aku bermaksud, nahwal alamati, nahwal alamati, seperti maksudnya ulama yang sangat alim. Nahwal alamati, seperti maksudnya ulama yang sangat alim. As-Syaikhi As-Sanusi, namanya Syekh Sanusi, Syekh Sanusi. Fi takriril barohini, di dalam menjelaskan dalil-dalil. Barohin jamak daripada burhan. Burhan artinya petunjuk, sama dalil, petunjuk. Fi takriril barohini, di dalam menjelaskan dalil-dalil. Ghairu anni, hanya saja aku, ghairu anni, hanya saja aku, ataitu, mendatangkan, ataitu, mendatangkan. Siapa aku? Ataitu, mendatangkan. Siapa aku? Bidalili, lengkap dengan dalilnya. Bidalili, lengkap dengan dalilnya. Bidalili, lengkap dengan dalilnya.
bijanibil madluli, setelah madlul, bijanibil madluli, setelah madlul. Jadi musonif di sini apa? Mendatangkan risalahnya dengan lengkap dengan dalilnya. Setelah madlul, dalil itu apa? Tunjuk. Madlul apa? Isi daripada dalil. Artinya ini musonif di sini udah baca kitab banyak baca kitab Quran, tafsir, hadis-hadis, baru dari madlul diambil ke dalil. Tuh. Orang sekarang kagak. Orang sekarang tuh ada kepentingan dikit, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dicari ayatnya supaya nyerempet sama kepentingan dia, begitu tuh. Keliru. Kalau ulama memang bersih, ya, udah merdeka sejak alam lahirnya tuh pikirannya, udah merdeka ya pikirannya, bersih pikirannya, kagak nyari kepentingan di sini ngarang kitab. Tuh. Orang sekarang banyak berdalil-dalil buat memenuhi kepentingannya, memenuhi hasratnya, supaya apa? Terlaksana. Makanya kalau kata Imam Ibnu Rushd, dia bilang apa? Idza aradta an tatahakkamal jahila fa'alaika an tughallifal batil bihillafi dini. Kalau kita pengen menguasai, kalau kita pengen mengendalikan orang tolol, orang bodoh, orang goblok, fa'alaika, maka wajib bagi kita. Bagaimana cara mengendalikannya? Antuhul lifa batil bigillafi dini. Bungkuslah kebatilan dengan jubah agama. Supaya mengendalikan orang tolol begitu. Makanya ngaji biar gak gampang disetir sama orang. Makanya ngaji bahasa Jawa kan ngasah jiwa, ngaji ngasah jiwa supaya jiwanya terlatih biar gak gampang ikut sana ikut sini gitu. Punya pedoman ngaji itu. Wazidtuhu dan wazidtu dan menambahkan siapa aku, hu akan risalah taudihan, karena untuk menjelaskan, li ilmi, karena aku mengetahui, bikusuri hazat tolibi, sebab pendeknya pemahaman pelajar ini, sebab pendeknya pemahaman santri ini juga boleh. Jadi di sini musonif jelasin pakai dalil lengkap semuanya supaya apa? Supaya orang-orang, para pelajar pemula nih, para mubtadi, para santri awal paham maksudnya gitu. Ya, paham. Makanya kitab Kifayatul Awam ini kitab yang menengah gitu. Kalau kita bahas kitab-kitab kalam tuh masih banyak lagi perdebatan tentang kalam, kitab-kitab besarnya banyak banget. Umum kalam. Fajaat maka datang, atau maka hadir gitu. Maka hadir bihamdillahi, dengan memuji Allah. Ta'ala, hal keadaannya maha luhur Allah itu. Apa yang hadir ini? Risalatun, sebuah risalah, mufidatun, yang memberikan faidah, walitakriri ma, dan untuk menjelaskan apa-apa, fiha, di dalam risalah, mujidatun, yang membaguskan. Itu asal kalimatnya harusnya risalatun mufidatun wa mujidatun litakriri ma fiha gitu.
wasammaitu dan menamakan siapa saya. Wasammaitu dan menamakan siapa saya akan risalah. Kifayatal awami akan nama risalah atau dengan nama kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam artinya bagi Kifayatul Awam kecukupan bagi para orang awam. Artinya cukup aja nih didoain sama musonif, semoga nih dengan kitab ini udah paham aja udah cukup gitu, memahami ilmu tauhid, ilmu akidah. Fima pada apa-apa yajibu yang wajib apa ma alaihim di atas al-awam, min ilmil kalami dari ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan ya, jadi bilang kalau Allah tauhid itu jangan bilang Allah satu, tak satu ada dua, ada tiga. Allah itu tunggal, maha esa, hanya satu-satunya gitu. Jangan bilang satu, Allah itu berapa? Satu, lantar ada dua gitu. Jadi hanya satu-satunya. Kalau dalam apa namanya? Orang-orang Yunani zaman dulu ilmu kalam gak terlepas dari pemahaman orang-orang filsafat gitu. Makanya orang Arab dulu dikatakan sebagai ahlul fitrah. Kalau orang-orang filsafat dikatakan sebagai ahlul fikrah, orang-orang yang ahli mikir. Ilmu kalam gak terlepas dari campur gaur dengan ilmu filsafat, gak terlepas ilmu kalam itu, sejarahnya itu. Ya, terlepas. Nah, dulu di Yunani ada namanya seorang filsuf namanya Plato. Tahu Plato kali ya, pernah dengar Plato? Ada Socrates, Aristoteles itu. Plato, itu dia bilang zaman segitu tuh dia bilang apa? Semua nih yang bergerak, pohon bisa goyang, air bisa apa nih? Undak-undak begitu tuh. Apalagi di lautan ada ombak, semuanya bergerak. Dia bilang apa? Ada penggerak utamanya, ada kausa primanya, penggerak utamanya. Dia bilang apa sebutannya? Tohen katanya tuh. Kata siapa? Plato. Tohen sebagai penggerak utama. Kalau di Indonesia namanya jadi Tuhan tuh. Penggerak utama namanya Tohen. Zaman segitu udah mikirin masalah Tuhan, penggerak utama. Kalau masalah berbicara ilmu kalam tauhid ini panjang ini kalau ngobrol sama saya bisa bisa panjang. Saya ngobrol masalah fahrul, masalah kalam, masalah tauhid panjang. Masalah kalam. Selanjutnya kita lagi nih, ya halaman 12 tuh. Sebelah ini hakam ini tuh. Cepet banget. Halaman 12. Wallaha hanya kepada Allah. Wallaha hanya kepada Allah. Maf'ul muqaddam. Wallaha hanya kepada Allah. Ta'ala hal kadanya maha luhur Allah itu. Hal kadanya maha luhur Allah itu. As'alu memohon siapa saya. As'alu memohon siapa saya. Sa'ala yas'alu memohon siapa saya. An yanfa'a semoga memberikan kemanfaatan siapa Allah. An yanfa'a semoga memberikan kemanfaatan siapa Allah. Biha terhadap hadhir risalah. Biha terhadap hadhir risalah. Ulama zaman dulu begitu mintanya, an yanfa'a biha, as'alu an yanfa'a biha. Orang sekarang karena kitab kagak nyari apa? Duit, dijual bukunya. Ini enggak, supaya bermanfaat. Wahwa bermula Allah. Wahwa bermula Allah, yaitu hasbi, yaitu hasbi zat yang maha memberikan kecukupan kepada aku. Panjang banget kalau udah muat di pinggirnya. Yaitu hasbi
Zat yang maha memberikan kecukupan terhadapku, Zat yang maha memberikan kecukupan kepada aku. Wa ni'mal wakilu, wa ni'mal wakilu, dan sebaik-baiknya zat yang dipasrai, dan sebaik-baiknya zat yang dipasrai. Wa ni'ma ini namanya af'alul madhi, memuji gitu. Jadi maksudnya dibuang, aslinya wa ni'mal wakilu wallah gitu. Aslinya begitu kalimatnya. Maksudnya dibuang af'alul madhi. Nah, ini udah kelar sampai di muqaddimah ini nih tuh. Muqaddimah. Dikit lagi ini hatam. Paling 5 pertemuan kali, 6 pertemuan hatam ini. Kalau ngaji di Jawa cepet banget ini, 3 hari hatam. Kalau ngaji di Jawa, kan ngaji pasaran. Pasaran kadang kalau di Jawa Timur tuh di pondok-pondok besar tuh di depan toko kitab itu udah disediain anuan, apa namanya, papan. Di papan penuh nomor 1 kitab Ihya Ulumuddin, pembaca kiai ini, kitab Baijuri, pembaca kiai ini, Sahih Bukhari, pembaca kiai ini, ustaz-ustaz ini gitu, banyak di depan toko kitabnya tuh. Kitab semuanya kayak menu makanan. Tinggal pilih kita mungkin ngaji mana gitu. Ada jam-jamnya itu. Bisa bulan puasa tuh. Kita begitu. Cuman bacanya cepet banget. Ini ada pengalaman Ustaz Farudin lah itu. Ya dah. Cepet banget bacanya kalau ngaji pasaran tuh, ngaji bulan puasa tuh. Kalau Kifayatul Awam nih paling cuma 10 hari udah hatam. 3 hari kali. Cepet bacanya. Qauluhu i'lam ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adza bika minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.